Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat jumlah pengangguran di Indonesia bertambah hingga 3,7 juta orang. 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. Kepala BPS Suharyanto seperti dikutip dari detik.com menyatakan angka pengangguran sebanyak 7 juta orang didominasi oleh masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan sebesar 11,24%, lulusan SMA 7,95%, lulusan diploma 3 6,02%, dan lulusan universitas 5,89%, SMP 4,80% dan sekolah dasar sebesar 2,43%. Tahukah kamu berapa jumlah pengangguran yang ada? Dengan kerjasama ini akan dapat menjadikan Gumi Patria kembali aktif, terkhusus ikut serta dalam promosi dan pemasaran anyaman bambu. Bentuk kegiatan PKMM antara lain, pertama, pelatihan metra lewat manajemen organisasi, di mana kegiatan ini akan memberikan peran yang struktur sehingga pemuda dapat mengetahui pentingnya terlibat dalam pelestarian potensi lokal anyaman bambu. Kedua, pelatihan anyaman bambu. Tahapan pelatihan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembuatan desain produk menggunakan aplikasi Corel. Desain produk menjadi hal yang sangat penting sebelum dilakukan kegiatan produksi. Kegiatan ini juga akan menginovasikan variasi daripada anyaman bambu, sehingga produk yang dihasilkan lebih beragam. Yang kedua adalah pembuatan anyaman bambu. Pada tahapan ini, pemuda Desa Loyok diharapkan memiliki kemampuan dalam membuat kerajinan, karena mereka lah yang akan menjadi generasi penerus potensi ini. Kegiatan selanjutnya yaitu tahapan promosi dan pemasaran. Kegiatan promosi dilakukan untuk mengenalkan hasil karya anyaman bambu pada masyarakat luas. Kegiatan ini akan dilakukan dengan memanfaatkan media massa seperti media sosial dan event-event yang ada. Desa Loyok yang tidak hanya dikenal sebagai sentra kerajinan anyaman bambu, namun juga memiliki letak geografis yang sangat strategis, di mana desa ini dekat dengan pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat wisata seperti Telaga Biru, Air Terjun Jeruk Manis, dan berbagai tempat wisata di Desa Teteh Batu, dengan kunjungan wisata yang selalu ramai dengan wisatawan lokal ataupun internasional. Selanjutnya, tahapan pemasaran anyaman bambu. Proses pemasaran yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu bentuk pemasaran yang terintegrasi atau dengan basis marketing system dengan memperhatikan setiap bagian penting dalam pemasaran.
Bentuk pemasaran dilakukan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Penyampaian terkait sistem online dan offline akan disampaikan oleh pemateri dari tim PKM, di mana kegiatan pemasaran akan memanfaatkan teknologi untuk mendesain pamflet dan spanduk untuk promosi, yang nantinya akan disebarkan melalui media sosial. Selanjutnya akan mengarahkan kepada pengguna marketplace online seperti Bukalapak, dan yang terpenting adalah pengintegrasian pemasaran yang terpusat melalui pengelolaan website khusus Young Trainers Desa Loyok. Bentuk kegiatan PKM yang terakhir adalah tahapan terakhir dan berkelanjutan, di mana pada tahapan terakhir dan berkelanjutan adalah tahapan MONEF atau pendampingan monitoring. Kegiatan ini adalah kegiatan yang paling penting karena dengan adanya pendampingan dan evaluasi, maka seluruh kegiatan dapat dikembangkan dan dilaksanakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang oleh pemuda Desa Loyok. Sehingga luaran yang diharapkan berupa tetap terlaksananya kegiatan produksi anyaman bambu dan keterlibatan pemuda dalam pemasaran dan inovasi akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Desa Loyok dan menjadikan anyaman bambu menjadi potensi daerah yang tetap lestari.